Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Srini Fitri, BP 18208. Di sini akan menjelaskan tentang kelahiran Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka ditandai oleh serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, pidato Presiden pada Hari Tunas Gerakan Pramuka. Yang kedua, diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 pada tahun 1967 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menetapkan Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi yang keterpaduan yang ditegaskan oleh penyelenggaraan berpendidikan, kepaduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Yang kedua, pelantikan Mapinas, Kewarnas dan Kewarnari di Istana Gerakan serta penyelenggaraan Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Awal organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandse Organisme atau yang disingkat NPO pada tahun 1912 yang kemudian berubah menjadi nama Nederlands Indisch Schipanders. Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu, diantaranya pada tanggal 1918. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherin Anggreni Putri, BP 18271. Di sini saya sedikit menceritakan tentang sejarah pramuka di Indonesia. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Sedangkan pengertian kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pendidikan kepanduan merupakan proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden Powell yang merupakan bapak pandu sedunia. Hanya itu saja. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sejarah pramuka Indonesia. Di mana seperti yang sama-sama kita ketahui, setiap tanggal 14 Agustus selalu melaksanakan upacara. Nah, upacara 14 Agustus tersebut merupakan upacara untuk memperingati Hari Pramuka, di mana Hari Pramuka tersebut lahir pada tanggal 14 Agustus 1961. Bapak Pandu Pramuka Indonesia yaitu Sultan Hamengkubuwono IX. Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu ada pidato Presiden, yang kedua itu diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961. Kemudian pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas melaporkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Selanjutnya yaitu pelantikan Mapinas, Kewarnas dan Kewarnari di Istana Negara. Selanjutnya yaitu pelantikan pengurus Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961.
Baik, itulah video singkat saya tentang sejarah pramuka di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putra, BP 18270. Saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Powell yang merupakan bapak pandu sedunia. Lord Robert Baden-Powell of Gewel menuliskan pengalaman dalam pembinaan remaja di negara Inggris yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepanduan dalam pramuka. Ide cemerlang Baden-Powell yang ditulis dalam buku Shooting for Boys menyebar ke berbagai negara termasuk ke Belanda. Oleh orang Belanda, gagasan itu dibawa ke Hindia, Belanda, Indonesia yang merupakan wilayah jajahannya, lalu didirikan organisasi dengan nama NIPN. Melihat dan memperhatikan gerakan kepanduan tersebut, maka tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan Pindes atau pandu untuk anak bangsa, dan kemudian muncullah sejarah telah mencatat bahwa gerakan pramuka kepanduan turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Sisko Andari, BP 18239, ingin menerangkan hasil materi saya, yaitu sejarah permuka di Indonesia. Awalnya organisasi permuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandse Plaatvijders Organisaties atau disingkat dengan NPO pada tahun 1912, yang kemudian berubah nama menjadi Nederland Indes Plaatvijders Vereniging atau disingkat dengan NIVD pada tahun 1916. Di tahun yang sama, Mangkunegara membentuk organisasi kepanduan pertama di Indonesia dengan nama Javanese Plaatvijders Organisatie atau disebut dengan JPO. Lahirnya JPO muncul gerakan nasional hanya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu, diantaranya Hitbull Wanstorm pada tahun 1918 atau disingkat dengan JJP, John Jawa Hebit Bederi pada tahun 1923, National Plaatvijders atau disingkat dengan NP, National Indonesia Pederi atau disebut dengan NATPIJ, Penduet Pemuda Sumatera atau disebut dengan PPS, dan pada pernyataan organisasi pandu diawali dengan lahirnya INPO, Indonesia Panfederik Organisasi pada tahun 1926 sebagai perguruan dua organisasi kepanduan nasional, dan Jong Indo-Tristip Plaatvijders Organisatie. Sekian materi dari perkembangan sejarah permuka dari saya kembang. Baik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Permatasari, BP 18252. Di sini saya akan menjelaskan pramuka Indonesia setelah kemerdekaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah pramuka Indonesia ini menjadi salah satu pengetahuan dasar yang wajib diketahui oleh seluruh anggota kepramukaan. Pramuka sendiri merupakan singkatan dari Praja Muda Karya yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan
menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Lalu jika melihat ke belakang, eksistensi pramuka ini hingga kini dibangun dari sejarah yang tak terlepas dari peristiwa kemerdekaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sejarah pramuka Indonesia setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, beberapa tokoh kepanduan berkumpul di Yogyakarta. Mereka bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Hal ini menunjukkan pembentukan suatu wadah organisasi kepanduan di seluruh Indonesia ini. Kongres tersebut dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia menjadi salah satu pengetahuan dasar yang wajib diketahui seluruh anggota kepramukaan. Pramuka sendiri merupakan singkatan dari pramuda karena ia memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepaduan di Indonesia. Jika kita melihat ke belakang, eksistensi pramuka hingga kini dibangun dari sejarah yang kini terlepas dari peristiwa kemerdekaan di Indonesia. Organisasi Kepaduan Indonesia dimulai pada tahun 1912 dengan dibentuknya cabang MPO. Namun setelah Perang Dunia I, organisasi ini kemudian berganti nama menjadi MIPN. Pada tanggal 26 Oktober 2010, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan UUD nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Berdasarkan UUD ini, maka pramuka bukan lagi satu-satunya organisasi yang boleh menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Organisasi profesi juga diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan kepramukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Rizky Aprilia, BP 18241. Baik adik-adik, di sini kakak akan menceritakan sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia yaitu sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepaduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Menunjuk pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepaduan Indonesia. Kongres yang dimaksud yaitu dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti. Lalu pemerintah Republik Indonesia mengakui sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Indonesia Pengajaran dan Kebudayaan. Tahun-tahun sulit yang dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda, bahkan pada peringatan kemerdekaan 17 Agustus 1948, waktu diadakan api unggun di halaman Gedung Pengasahan Timur 56 Jakarta, senjata Belanda mengancam dan memaksa Suprapto menghadap Tuhan, gugur sebagai Pandu, sebagai patriot yang membuktikan cintanya pada negara, tanah air dan bangsanya. Di daerah yang diduduki Belanda, panduan rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Panduan Putri Indonesia atau PPI, Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. IPINDO merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putra pada 1953. IPINDO berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia, sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi yaitu KPI, Persatuan Kepaduan Putri Indonesia, dan POPPI-NDO,
Persatuan Organisasi Panduan Putri Indonesia. Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden Powell ke Indonesia dalam perjalanan ke Australia. Dalam peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-10, IPindo menyelenggarakan Jambore Nasional bertempatan di Ragunan Pasar Minggu pada tanggal 10 sampai 20 Agustus 1955 di Jakarta. Tahun 1936 berubah menjadi nama Badan Pusat Persaudaraan Persatuan Indonesia atau BPPKI. Pada saat Belanda datang, Gerakan Pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun di saat Jepang menyerang kepada Belanda, banyak tokoh panduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan Peta atau Seingendan. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap Gerakan Pramuka berbahaya karena dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ana akan menjelaskan atau kita akan mempelajari tentang sejarah kepramukaan dunia. Baiklah, kita mulai saja. Sejarah kepramukaan dunia ini didirikan ditemukan awal tahun 1908 yang bernama Baden Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisan itu diberi judul dengan Scouting Boys, dan buku ini sudah tersebar di Inggris dan di seluruh dunia. Selanjutnya pada tahun 1912 atas bantuan adik perempuan beliau, yang bernama Agnes, Agnes mendirikan sebuah organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Guild Gwendes, dan organisasi kepramukaan perempuan ini diteruskan oleh istri beliau. Selanjutnya tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama KAP atau Anak Serigala, dengan judul buku bernama The Jungle Book. Pada tahun 1918 beliau membentuk Rover Squad bagi mereka yang berusia 17. Perkenalkan, saya Desya Friadyanti, BP 18180, akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan di Indonesia. Tidak terlepas dari gagasan Baden Powell yang merupakan bapak pandu sedunia, yang disebut dengan Lord Robert Baden Powell of Bilwell, menuliskan pengalaman dalam pembinaan remaja di negara Inggris yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepanduan atau bisa disebut dengan kepramukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, di sini kakak akan menjelaskan tentang sejarah pramuka dunia. Mula-mula, pramuka berdiri di negara Inggris pada tahun 1908 oleh Mayor Jenderal Robert Stephenson Smith Baden Powell. Di negara Inggris sendiri, pramuka disebut Scouting. Buku Scouting for Boys yang ditulis oleh Baden Powell saat itu cepat tersebar ke seluruh negara Inggris, bahkan hingga ke negara lain di antaranya Belanda. Semula,
Pramuka hanya untuk anak laki-laki berusia penggalan yang disebut Boy Scout. Tak lama kemudian Agnes, adik dari Baden-Powell, mendirikan pramuka putri yang disebut Girls Guild, yang kemudian dilanjutkan oleh Nyai Baden-Powell. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka yang siaga disebut Cub atau Anak Serigala, dengan buku pendomannya The Jungle Books yang menceritakan seorang anak manusia yang dididik oleh serigala dalam hutan rimba. Tahun 1918 Baden-Powell membentuk Rover Scout atau pramuka usia penenggak. Tahun 1922 Baden-Powell menerbitkan buku Rovering to Success bagi penegak. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sumpahnya sendiri menuju ke pantai bahagia. Di hadapannya terdapat karang-karang yang berbahaya, yaitu karang perjudian, karang wanita, karang minuman keras, karang tidak bertuhan, karang mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain. Pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore sedunia di Arena Olympia, London. Baden-Powell telah mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore semuanya anak-anak ibu. Baiklah, pada sore hari ini Ibu akan mengajar tentang sejarah perkembangan pramuka di Indonesia. Ibu akan menjelaskan sejarah singkat perkembangan sejarah pramuka di Indonesia. Di mana sejarah perkembangan pramuka di Indonesia, yang pertama sejarahnya organisasi kepanduan di Indonesia dimulai pada tahun 1912 dengan dibentuknya cabang Nederlandski atau Preventie organisasi. Setelah itu barulah muncul organisasi kepanduan yang direkrasi SP Mangkunegara 7 dengan nama Javanse Pathfinders Organisasi. Dan pada tanggal 9 Maret pada tahun 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dan gerakan kepanduan Indonesia bahwa organisasi kepanduan harus diperbarui aktivitas pendidikan juga harus diganti dan seluruh organisasi kepanduan yang di Indonesia akan dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Dan pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan Mabinas atau Majelis Pimpinan Nasional ditandai dengan pengibaran panji-panji pramuka oleh Bapak Presiden kita Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka. Barulah pada tanggal 7 Februari 1947 pemerintah Republik Indonesia mengakui Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Hingga akhirnya pada tahun 1948 Pandu Rakyat Indonesia dilarang keberadaannya oleh Belanda di setiap wilayah yang masih dikuasai Belanda. Dan pada tanggal 9 Maret 1961 Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dan gerakan kepanduannya di Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa organisasi Baik, saya Reza Saputri, LPP 18240. Di sini akan menerangkan tentang Pramuka. Pramuka adalah Praja Muda Kerana, satu organisasi mendunia. Pramuka ini didirikan oleh Bapak Pramuka Dunia, yaitu Bapak Baden-Powell. Sejarah Pramuka Dunia dimulai ketika Bapak Baden-Powell mencatat pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908.
pada tahun 1916 beliau mendirikan sebuah organisasi pramuka siaga yang disebut dengan CIB atau Anak Serigala. Pada tahun 1918 didirikannya Rover Scout yang merupakan kelompok untuk remaja berusia 17 tahun. Sekian dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara, BP 18274. Di sini saya akan sedikit membacakan materi tentang sejarah pramuka, yang dimana sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Badan Powell yang merupakan bapak pandu dunia. Badan Powell menuliskan pengalaman dalam kehidupan remaja di negara Inggris yang kemudian tumbuh dan berkembang menjadi gerakan kepanduan. Ide cemerlang dari Badan Powell yang menulis buku dengan judul Poor Boy menyebar ke berbagai negara termasuk ke negara Belanda. Oleh orang Belanda, gagasan itu dibawa ke India yang merupakan wilayah jajahan, lalu didirikan organisasi dengan nama NIPP atau Persatuan Pandu Panda Hindia Belanda. Melihat dari memperhatikan gagasan kepanduan tersebut, maka tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan pandu untuk anak bangsa, dan kemudian muncullah pandu di Indonesia seperti NATPV atau Muhammadiyah yang kemudian menjadi nama Hizbul Hatman HP. Sejarah yang mencatat bahwa gerakan pramuka atau kemudian turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda, yang kemudian Indonesia semakin berkembang, yang dimana Bapak Agus Salim mencetuskan ide untuk mengganti Banvers dengan nama Pandu atau Kepanduan setelah adanya larangan pemerintah Hindia Belanda menggunakan istilah tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran nasional setelah Sumpah Pemuda, maka pada tahun 1930 organisasi kepanduan seperti PPPS atau Pandu Pemuda Sumatera bergabung menjadi KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI atau Persatuan Antar Pandu Indonesia yang kemudian berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persatuan Kepanduan Indonesia pada tahun 1938. Itulah pembacaan materi singkat tentang sejarah pramuka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang pramuka di dunia. Mengenai sejarah pramuka di dunia, ada seorang sosok laki-laki tangguh yang bernama Lord Robert Baden-Powell ini. Beliaulah yang mendirikan kegiatan pramuka di dunia. Pada tahun 1908, beliau sempat menuliskan pengalamannya untuk acara pramuka atau kepramukaan. Dan pada tahun 1908, beliau sempat mencetak buku pertamanya yang berjudul Scouting for Boy. Nah, sejarah pramuka ini awalnya berasal dari negara-negara Inggris lalu menyebar ke Indonesia. Itu saja sedikit penjelasan mengenai sejarah pramuka di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, BP 18242. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di Indonesia. Di mana kita ketahui sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, gerakan pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Pertama, gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Netral British Power. Yang kedua, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu-Panduan se-Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 dan berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia tersebut. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan. Kemudian di Indonesia BPUPKI melakukan kegiatan Perkino, yaitu Perkemahan Kepanduan Indonesia OEMOM, dan
dan pemakahan ini yaitu menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan sampai sekarang. Pada saat penjajahan Jepang, gerakan pramuka masih berjalan dan masih bisa bertahan. Namun, di saat Jepang menyerang pada Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, yaitu peta. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan pergub tersebut. Dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang, setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia tersebut. Dan pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi kepanduan Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Panduan Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Dan pada tanggal 14 Agustus 1961 gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka di setiap tanggal 14 Agustus. Baik, mungkin sekian penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Winda Wahyu Santika 18238 akan menceritakan sedikit sejarah tentang pramuka. Pramuka itu sendiri singkatan dari Praja Muda Karana. Nama Bapak Pramuka dunia adalah Lord Robert Baden-Powell. Nah, Bapak Lord Robert Baden-Powell ini mempunyai ide cemerlang dari buku Accounting of Boy itu menyebar ke berbagai dunia, termasuk Belanda. Nah, gerakan pramuka ini turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencetuskan Sumpah Pemuda, sehingga kepanduan Indonesia semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisna Lasmi, BP 18245. Saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia dan pramuka di Indonesia. Pada awal abad ke-20, sejarah pramuka di dunia dimulai pada tahun 1907 silam. Baden-Powell telah menjadi seorang letnan jenderal tentara Inggris dan kemudian ia membuat sebuah kegiatan berkemah dalam konteks pramuka di salah satu pulau di negara Inggris. Tahun berikutnya ia pun menulis buku yang isinya adalah tentang prinsip dasar kepramukaan. Awalnya gerakan pramuka hanya terbatas oleh laki-laki saja, dan baru di tahun 1912 lah perempuan yang diperbolehkan mengikuti gerakan ini karena diprakarsai oleh istri Baden-Powell. Sejarah pramuka di Indonesia yaitu pada masa kolonial Belanda, gerakan pramuka juga dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Pada saat itu namanya masih Pandu-Pandu Hindia Belanda, yang menurut beberapa tokoh saat itu organisasi tersebut bisa membentuk karakter masyarakat Indonesia yang masih dijajah. Organisasi yang ada memberi kesadaran pada bangsa Indonesia bahwa Indonesia bisa bersatu dengan gerakan-gerakan yang ada. Dibentuk persatuan antara Pandu Indonesia di tahun 1931 yang berubah menjadi BPPKI di tahun 1936. Itulah sejarah pramuka di dunia dan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Baiklah, di sini kita akan membahas sedikit sejarah mengenai pramuka di dunia. Apakah anak-anak ibu tahu apa itu pramuka? Pramuka itu adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Jadi dari Praja Muda Karana tadi dapat kita maknai bahwa rakyat muda yang senang berkarya. Pramuka ini
berdiri di dunia ini pada tanggal 25 Juni 1907 saat Lord Robert Baden-Powell pada saat itu sebagai Letnan Jenderal di Inggris. Dia perdana mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Browsey, Inggris selama 8 hari. Setelah itu pada tahun 1998 Baden-Powell menulis sebuah buku tentang prinsip dasar kepramukaan, di mana bukunya itu bernama Scouting for Boy yang memiliki arti pramuka untuk anak laki-laki. Jadi selanjutnya pada tahun 1912 berkat bantuan dari adik perempuan Baden-Powell yang bernama Agnes, maka terbentuklah pramuka untuk perempuan yang bernama Girl Guides. Jadi sampai disitulah penjelasan mengenai pramuka, sejarah pramuka di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka baik itu Indonesia maupun dunia tak bisa dilepaskan dari sosok Bapak Pandu sedunia, yaitu Bapak Baden-Powell. Sejarah tersebut bermula ketika pria yang bernama lengkap Robert Baden-Powell ini melaksanakan perkemahan pertamanya bersama dengan 22 laki-laki pada tanggal 25 Juni 1907 di Pulau Browsey. Perkemahan yang berlangsung secara 8 hari itu dari lahirnya gerakan pramuka dunia. Nah, pada kesempatan ini kita akan memulai kembali sejarah mengenai gerakan pramuka. Pembahasannya akan kita bahas yaitu pramuka, sejarah pramuka dunia. Tahun 1939 Baden-Powell dan istrinya memutuskan pindah dan tinggal di Nigeria bersamaan dengan kondisi kesehatan Baden-Powell mulai menurun. Beliau mulai sakit-sakitan hingga pada tanggal 8 1941 pada pramuka itu meninggal dunia untuk selama-lamanya. Baden-Powell tutup usia, beliau dimakamkan di pemakaman. Sejak Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boy pada tahun 1908, hal ini dianggap sebagai cikal bakal dan lahirnya gerakan pramuka. Itu sengaja dibuat oleh Baden-Powell sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris-laris di negara lain. Organisasi pramuka pun bermunculan yang pada mulanya hanya diperuntukkan anak laki-laki saja dengan nama Boy Scout. Tak perlu lama semenjak buku Scouting for Boy diterbitkan, pramuka semakin dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Pada tahun 1910 negara Finlandia, Yunani, Meksiko, India, Belanda, dan lain-lain telah memiliki organisasi pramuka. Baden-Powell terus bergerak. Pada tahun 1918 beliau mendirikan Versbond, sebuah kelompok yang diperuntukkan bagi remaja berusia 17 tahun. Tahun 1922 Baden-Powell kembali menerbitkan buku yang berjudul Traveling to Success, Mengembara Menuju Bahagia. Buku tersebut menceritakan tentang seorang pemuda yang menggelayuh perahu sampahnya menuju pantai bahagia. Untuk pertama kalinya Jambore dunia dilaksanakan pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia Hall di London. Sebanyak 88.000 anggota pramuka 34 negara turut serta dalam acara itu. Pada kesempatan itu pula, Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu sedunia. Di tahun yang sama dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang anggotanya 9. Kota London ditetapkan sebagai Sekretariatan Pramuka Sedunia. Meskipun kemudian tahun 1986 dipindahkan ke Ottawa, Kanada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Selamat sore anak-anak. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia
bermula pada tanggal 25 Juli 1907 saat Lord Robert Baden-Powell pada saat itu sebagai Letnan Jenderal Tentara di Inggris untuk perdana mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Bawsey, Inggris selama 8 hari. Setelah itu, pada tahun 1908, Baden-Powell menulis sebuah buku tentang prinsip dasar kepramukaan untuk Scouting for Boy yang memiliki arti pramuka untuk anak laki-laki. Dan di tahun 1912 dengan bantuan dari adik perempuan Baden-Powell yang bernama Agnes, maka terbentuklah pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girls Guides. Organisasi keperamukaan perempuan ini dilanjutkan oleh istri Baden-Powell. Setelah itu pada tahun 1916 didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama KAP, Anak Serigala. Pedoman kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan pada sebuah buku yang memiliki judul The Jungle Book, karangan Rudyard Kipling. Sekian anak-anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Nanda Kurnia Putri, BP 182018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia tidak terlepas dari gagasan Baden-Powell yang merupakan bapak pandu sedunia. Lord Robert Baden-Powell of Delaware menulis pengalaman dalam pembina remaja di negara Inggris yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepaduan atau kepramukaan. Ide cemerlang Baden-Powell yang ditulis dalam buku Scouting for Boys menyebar ke berbagai negara, termasuk ke Nederland atau Belanda, dan dengan nama Witwatersrand. Oleh orang Belanda, gagasan itu dibawa ke Hindia Belanda atau Indonesia yang merupakan wilayah jajahannya. Lalu didirikan organisasi dengan nama NIPPP. Melihat dan memperhatikan gerakan kepaduan tersebut, maka tokoh-tokoh gerakan nasional berniat mendirikan pandu untuk anak bangsa, dan kemudian muncul Padinda Indonesia seperti JPO dan JJP. Sejarah telah mencatat bahwa gagasan pramuka atau kepanduan turut berperan aktif dalam Kongres Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang mencetus Sumpah Pemuda sehingga kepanduan Indonesia semakin berkembang. Kemudian tahun 1931 terbentuklah PAPI, Persatuan Antar Pandu Indonesia, yang kemudian berubah menjadi BPPKI, Badan Persatuan Persaudaraan Kepanduan Indonesia, pada tahun 1938. Saat pada masa penjajahan Jepang, pergerakan kepaduan sempat dilarang karena para pandu itu terjun dan saling bahu-membahu untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1954 terbentuklah organisasi POPPI-INDO, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, dan PKPI, Kepanduan Putri Indonesia, yang melebur menjadi Perpindo, Persatuan Kepanduan Indonesia. Nama Gerakan Pramuka Indonesia dalam kurung waktu 1950 sampai 1960, banyak organisasi kepanduan tumbuh di Indonesia. 100 organisasi kepanduan yang terhimpun dalam 3 federasi organisasi, yaitu IPI-INDO dan POPPI-INDO dan PKPI. Oleh sebab itu, Presiden Soekarno memberi amanat pimpinan pandu di Istana Merdeka pada tanggal
Maret 1961. Presiden Soekarno menyatakan pembubaran semua organisasi kepaduan di Indonesia dan kemudian melaburnya menjadi organisasi baru yang bernama Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa. Dengan bantuan Perdana Menteri I.R. Luanda, mereka berjuang menghasilkan Kapres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh PJS Presiden RI I.R. Juanda karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Akhirnya Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961 bersama dengan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji sebagai penghargaan keikutsertaan para pandu dalam berjuang mengisi kemerdekaan dan Republik Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit sejarah perkembangan pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa. Yang pertama itu gerakan masa penjajahan Belanda yang bernama Nederland Indisch Padvinders Vereniging atau yang disingkat dengan NIPV atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Kemudian tahun 1963 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau yang disingkat dengan BPPKI. Selanjutnya pada tahun 1960 Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari Gerakan Pramuka Indonesia. Presiden Soekarno mengatakan organisasi kepramukaan Indonesia harus diperbaharui. Dengan kesempatan ini, Presiden Soekarno juga membentuk panitia pembentukan Gerakan Pramuka yang dimana terdiri dari Sultan Hamengkubuwono, Profesional Prujiono, dan Dr. Haji Aziz Saleh serta Ahmadi. Peristiwa ini dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Sekianlah video singkat tentang sejarah pramuka Indonesia. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya dalam buku Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Buku ini sangat laris bahkan di luar Inggris sehingga mulai bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditunjukkan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, Baden-Powell bersama adik perempuannya Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita bernama Girl Guides. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai CUB atau Anak Serigala. Pada tahun 1918, kemudian berdiri organisasi Rover Scout yang ditujukan untuk kelompok remaja berusia 17 tahun. Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya Rovering to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan. Tepatnya pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 London, kegiatan Jambore dunia pertama kali diadakan dan diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Dalam kegiatan tersebut, pada akhir
akhirnya Badan POWEL dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia. Hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah pramuka. Anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu dulu kata pramuka itu singkatan dari apa. Jadi pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana, yang artinya yang muda yang berkarya. Anak-anak, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu sejarah pramuka. Bapak pramuka sedunia kita adalah Bapak Robert Stephen Smith Baden-Powell, dikenal dengan Sir Robert Baden-Powell. Biasanya dia dipanggil dengan sebutan BP. Jadi BP ini adalah seorang jenderal atau tentara Inggris, dan dia mengadakan pramuka di Pulau Brunei. Tujuan BP mengadakan pramuka tersebut agar membentuk masyarakat dan remaja yang aktif dan kreatif. Bersejarah yang dibuat oleh BP atau Baden-Powell ini terjadi pada tahun 1907. Baden-Powell atau BP ini dia dikenal sebagai Bapak Pandu Sedunia. Jadi apa sebutan dari BP tadi, anak-anak?